Banyuwangi Ijen Geopark adalah salah satu program dari pemerintah Banyuwangi yang akan diajukan ke kancah internasional. Pemerintah Banyuwangi bekerja sama dengan Jebeng Tolek Banyuwangi. Bagaimanakah program yang akan dilaksanakan oleh Jebeng Tolek Banyuwangi dan pemerintah Banyuwangi? Bersama Ilham Saputra, let's talk about it. Oke, saat ini Ilham Saputra mau ngobrol-ngobrol bersama Jebeng Tolek Banyuwangi tahun 2022. Halo, saat ini sudah bersama ketiga Jebeng dan Tolek Banyuwangi. Mungkin mau kenalan dulu sama Jebeng Rachel atau Rachel ya. Jebeng Rachel bisa langsung berkenalan dulu. Sebagai siapa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya kenalin, nama aku Rachel Puspanjelia, biasa dipanggil Rachel. Jabatan aku di Jebeng Tolek saat ini yaitu sebagai Wakil 1 Jebeng Banyuwangi 2022 sekaligus Duta Infrastruktur Banyuwangi 2022. Dan aku sendiri kalau di UB, aku berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, program studi Teknik Lingkungan. Oke, Teknik Lingkungan ya, Jebeng Rachel ya. Selanjutnya Tolek Putra ya, bisa berkenalan dari mana, fakultas apa dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putra Bagus Yulianto atau bisa dipanggil Tolek Putra. Di sini saya diberikan jabatan sebagai Duta Pengairan tahun 2022 dari Jebeng Tolek Banyuwangi. Dan saya sendiri merupakan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya dalam prodi Sastra Inggris angkatan 2019. Terima kasih. Oke, Sasing. Dan yang terakhir nih, ada Jebeng Nandita, bisa langsung berkenalan juga. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nandita Aryani Fitrianindom, dan di Jebeng Tolek ini aku menjabat sebagai Jebeng Duta Kebangsaan 2022. Dan untuk di UB sendiri, saat ini aku menempuh studi di Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Waduh, udah Jebeng Tolek Banyuwangi ini sungguh luar biasa ya, karena prestasinya banyak sekali. Ada yang Duta Pengairan, ada yang Duta Infrastruktur, Duta Kebangsaan, bahkan Wakil 1 Jebeng Tolek Banyuwangi 2022. Semuanya nih mahasiswa UB ya berarti ya? Iya, bener banget. Bener banget, waduh, mahasiswa UB emang berprestasi semuanya ya berarti ya? Aku mau tanya dulu nih, ke salah satu dulu, nanti bisa dijawab berurutan gitu ya. Dari Jebeng Rachel terlebih dahulu. Tadi kan sudah membahas tentang Jebeng Tolek. Kalau boleh tahu Jebeng Tolek ini apa sih sebenarnya? Satu-satu deh. Oke, jadi Jebeng Tolek ini merupakan duta wisata. Kalau umumnya orang-orang tahu yang duta wisatanya Banyuwangi sebagai anak muda, putra-putri daerah yang merepresentasikan Banyuwangi. Seperti itu, Kak. Tugasnya sendiri yaitu seperti duta wisata pada umumnya, menjadi seperti brand ambasadornya Banyuwangi itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, kalau dari Tolek Putra, seperti apakah Jebeng Tolek Banyuwangi itu? Ya, terima kasih. Kurang lebih mungkin pemaparan dari Jebeng Rachel sudah mewakilkan, cuman saya ingin menambahkan mungkin sedikit untuk Jebeng Tolek dari Banyuwangi. Merupakan salah satu agent dari Banyuwangi, merupakan perwakilan. Jadi Jebeng Tolek ini merupakan salah satu wajah dari Banyuwangi untuk memperkenalkan ke kota-kota luar ataupun di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, promotor lah istilahnya ya, brandingnya Banyuwangi Ya. gitu ya. Oke, kalau dari Jebeng Nandita, bisa dideskripsikan Jebeng Tolek seperti apa? Iya Kak, terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan juga, tadi sudah benar semua apa yang disampaikan oleh Jebeng Rachel dan Tolek Putra, dan menambahkan juga bahwa istilah Jebeng Tolek sendiri merupakan panggilan di suku Osing, yang dimana suku Osing ini merupakan suku asli dari Banyuwangi, dan saat ini adat-adat dan juga budayanya masih dilestarikan. Nah, dari Jebeng Tolek ini sendiri juga kami ikut andil dalam mengangkat dan melestarikan budaya-budayanya. Kemarin diselenggarakan itu ada seblang bakungan khususnya. Nah, dari Jebeng Tolek ini kita ikut mendokumentasikan dan menghadiri acara tersebut, sehingga hal tersebut bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk lebih mencintai budaya dan adatnya. Seperti itu, Kak. Oke, seperti yang saya tahu kemarin beberapa waktu yang lalu juga sebelang-sebelang di Banyuwangi ini
sangat viral banget gitu loh ya. Aku beberapa kali lihat di TikTok, FYP TikTok itu ada beberapa kali muncul sebelang-sebelang yang ada di Banyuwangi. Aku mau tanya nih, kalau satu-satu ya, satu pertanyaan untuk satu orang, kalau prosesnya menjadi Jebeng Tulik Banyuwangi ini, itu dulunya seperti apa sih? Apakah ada proses-prosesnya, pendaftaran dan lain sebagainya, tesnya itu seperti apa buat Jebeng Rasya? Oke, nah jadi kalau tahap-tahapannya itu sendiri diawali dari pemberkasan dulu seleksinya. Lalu setelah itu, setelah pengumuman lebih lanjut, kita lanjut ke tahap tes tulis. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian kita diumumin siapa yang lolos. Kalau nggak salah waktu itu 25 pasang. Lalu lanjut ke tes wawancara. Nah, dari situ kita diambil 10 pasang untuk dijadikan finalis Jebeng Tulik Banyuwangi 2022. Oke, berarti banyak ya prosesnya ya. Kalau dari Jebeng Tulik Banyuwangi ini sudah banyak sekali, dari wawancara, berkas, dan lain sebagainya. Kalau bedanya Jebeng Tulik dan duta wisata lain, ada nggak sih dari Tulik Putra? Mohon maaf Kak, agak putus-putus tadi. Pertanyaannya apa tadi ya? Aku ulang ya. Kalau dari di Banyuwangi ini kan ada nggak sih khasnya? Kalau duta wisatanya Jebeng Tulik ini dengan duta wisata yang lain, ada khasnya nggak sih? Oh ya, untuk ciri khas dari Jebeng Tulik Banyuwangi sendiri ya Kak ya, kurang lebih seperti itu. Ya, benar. Untuk Jebeng Tulik Banyuwangi sendiri yang membedakan dari duta-duta wisata yang lainnya mungkin dari sisi ketradisionalannya ya. Jadi Jebeng Tulik ini masih kental sekali adat istiadatnya yang ada di Banyuwangi. Seperti halnya ketika grand final kemarin, apabila Masnya juga melihat ya, yang membedakan itu kita dari Jebeng Tulik Banyuwangi ini mempersembahkan sebuah tarian, yaitu namanya ngelawung. Nah, di sini saya memperhatikan bahwa duta-duta wisata lainnya itu kan mungkin jarang ya, ataupun saya tidak tahu apakah mereka juga menampilkan tarian daerah mereka. Cuman setahu saya dari duta wisata yang lain itu mereka tidak menampilkan tarian daerah mereka ketika penobatan atau grand final. Jadi merupakan suatu hal yang unik di sini menurut saya ketika kita sebagai duta wisata tetap melestarikan adat dan istiadat dari kota kita sendiri, dan juga seni-seninya seperti tarian ngelawung kalau di Jebeng Tulik sendiri gitu Kak. Oke, Banyuwangi ini sungguh kental ya dengan budaya-budayanya. Tapi karena masih banyak yang akan kita bahas tentang budaya di Banyuwangi bersama Jebeng Tulik, tetap di UBTV, aktif dan kreatif. Kembali lagi bersama Ilham Saputra dan Jebeng Tulik Banyuwangi di program Let's Talk. Kali ini masih ngobrol-ngobrol bersama Jebeng Tulik Banyuwangi, dan aku penasaran dengan Jebeng Nandita. Tadi sudah dibahas juga sama Tulik Putra yang membahas tentang keunikan dari Jebeng Tulik Banyuwangi. Kalau versi Jebeng Nandita ada nggak sih kayak keunikannya gitu dari Jebeng Tulik Banyuwangi? Oke Kak, tadi udah dijelasin ya sama Tulik Putra terkait dengan grand final kita. Ada persembahan khusus dari kami yaitu tari ngelawung. Nah, untuk tahun ini setelah kita mempersembahkan tari ngelawung tersebut, kita ada prosesi yang namanya meras. Nah, di mana meras ini merupakan prosesi penobatan kita atau peresmian kita gitu. Jadi dengan adanya prosesi meras tersebut, tandanya kita sudah disahkan atau sudah menjadi bagian dari keluarga besar Jebeng Tulik Kabupaten Banyuwangi gitu. Nah, untuk prosesi meras ini sudah dilaksanakan turun-temurun gitu Kak. Jadi mungkin keunikannya itu dari Jebeng Tulik ada 2, tari ngelawung itu tadi sama prosesi meras. Dan untuk tahun ini juga prosesi meras itu juga diperuntukkan untuk Jebeng Tulik Cili. Kalau tahun sebelumnya itu Jebeng Tulik Cili itu ada agendanya sendiri, disendirikan. Nah, tahun ini
untuk merasnya kita semua diperas. Jadi dalam grand final tersebut Jebeng Tole Cili itu dihadirkan, lalu kami juga ada di situ Jebeng Tole Gede istilahnya, kita juga ikut diperas di situ. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa ya, berarti masih benar-benar kental dengan adat istiadatnya Banyuwangi, Jebeng Tole Banyuwangi ini ya. Sudah benar-benar mengamalkan gitu ya yang sudah ada. Kalau boleh tahu, Jebeng Tole ini mulai dari tahun kapan sih? Teman-teman, tadi sudah ada Jebeng Nandita ya. Sekarang mau tanya ke Jebeng Rahel. Boleh dijawab sekarang. Oke. Kalau untuk tahunnya saya masih lupa-lupa ingat ya Mas, tapi seingat saya itu Jebeng Tole ini merupakan paguyuban duta wisata tertua setelah Abang None Jakarta. Oke. Berarti sangat tua ya Jebeng Tole ini ya. Dari Abang None Jakarta langsung ada Jebeng Tole Banyuwangi, diikuti oleh daerah-daerah yang lain juga gitu ya. Berarti Jebeng Tole ini sangat-sangat autentik dan benar-benar mengamalkan budaya dengan baik, pastinya luar biasa sekali. Terus kan pastinya dari proses-proses ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Jebeng Tole Banyuwangi. Penasaran nih sama proses sebelum masuknya yang disiapin sama Jebeng Tole yang ada di sini tuh seperti apa sih? Aku mau tanya ke Tole Putra, silakan dijawab. Baik, untuk persiapan mungkin sebelum seleksi ya Kak ya, kurang lebih. Jadi untuk saya pribadi itu yang pertama saya mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti untuk KTP, mungkin data diri, lalu prestasi-prestasi apabila ada, lalu formulir pendaftaran. Lalu setelah semua formulir sudah disiapkan, kita kumpulkan ke kontak person yang sudah tertera di sana. Lalu setelah itu untuk persiapan tes tahap pertama yang merupakan tes tulis, mungkin dari saya pribadi itu saya mencari informasi mengenai kebudayaan Banyuwangi, lalu event-event dan festival yang ada di Banyuwangi. Saya pun sampai ke Dispar waktu itu, ke Dinas Pariwisata Banyuwangi, untuk mencari informasi-informasi yang bisa saya dapatkan dan juga bekal saya untuk tes tahap pertama. Lalu setelah itu untuk tes tahap kedua yaitu wawancara. Untuk wawancara sendiri, persiapan yang saya lakukan adalah latihan bersama teman-teman finalis yang lain untuk ya setidaknya mempersiapkan jawaban apabila ditanyakan oleh pewawancara waktu. Dan juga mungkin lebih bahasa Inggris ya Kak ya, karena kan bahasa Inggris salah satu tes yang agak sulit mungkin ya bagi semua finalis, jadi saya lebih tekankan di sana. Dan setelah itu ya masuk finalis, kita karantina. Mungkin untuk karantina sendiri kita persiapannya tidak banyak karena mepet ya Kak ya. Setelah tes tahap kedua kita langsung hari esok itu langsung karantina selama 2 minggu dan kurang lebih seperti itu. Oke, tadi sudah membahas sedikit tentang karantina. Aku mau tanya ke Jebeng Nandita, kalau masalah karantinanya tuh ngapain aja sih karantina Jebeng Tole itu? Bisa dijawab. Oke Kak, untuk karantina sendiri kita itu kurun waktunya selama 2 minggu. Nah, di dalam 2 minggu ini kita banyak mempelajari banyak hal terutama tentang kebudayaan dan dinas-dinas yang terkait. Jadi kita untuk tahun ini ada 10 dinas dan kita mengunjungi 10 dinas tersebut untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman dari dinas tersebut yang nantinya akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani 1 tahun periode. Jadi kan di setiap jebeng-jebeng dan ini mendapatkan sas atau selempangnya masing-masing terkait dengan dutanya. Jadi nanti dengan adanya pembekalan dari dinas tersebut nantinya akan menjadi pegangan kita untuk nanti 1 tahun ke depan. Dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ada terkait dengan Ijen Geopark juga diberikan, lalu ada budaya-budaya dari suku Osing sendiri dan juga pemerintah kabupaten itu sendiri. Seperti itu Pak. Oke, berarti banyak banget ya runtutan-runtutan dari karantinanya Jebeng Tole Banyuwangi dari 10 dinas terkait, lalu bagaimana persiapan untuk grand final juga pastinya ya, berarti ya? Iya betul, kita juga ada latihan untuk taring lawungnya setiap hari. Oke, berarti benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman panitia, bahkan peserta Jebeng Tole Banyuwangi tahun 2022. Kalau boleh tahu nih ya, Jebeng Rachel, kapan sih grand finalnya? Boleh tahu nih? Kayaknya masih dekat-dekat ini atau udah jauh kemarin?
udah 1 bulan 3 hari kayaknya ya. Itu grand finalnya kita kemarin tanggal 18 Juni 2022. Oke, berarti masih hangat ya Jebeng Tolek Banyuwangi ini ya, masih benar-benar fresh gitu ya. Pastinya banyak sekali program kerja yang pastinya akan disiapkan ya berarti ya? Iya, benar banget. Kita juga program kerja yang akan kita buat itu juga selain bersifat milenial, kita juga mengangkat potensi budaya Banyuwangi. Jadi tetap kembali kita pertahankan keaslian budaya kita untuk dilestarikan dan dikenalkan kepada teman-teman milenial gitu kan. Oke, teman-teman milenial yang pastinya penasaran dengan seluruh komponen yang ada di Banyuwangi, tetap di UB TV dan jeda dulu sejenak, tapi UB TV aktif dan kreatif. Masih bersama Jebeng Tolek Banyuwangi tahun 2022 di program Lesto. Kali ini masih ngobrol-ngobrol ya bersama kita semuanya. Tadi sudah sedikit membahas tentang program kerja dari Jebeng Tolek Banyuwangi. Aku penasaran mau tanya ke Tolek Putra, kalau program kerja yang akan berjalan di Jebeng Tolek Banyuwangi ini, program kerja yang seperti apa sih? Boleh diterangkan sekarang juga. Ya, baik, terima kasih. Untuk program kerja dari Jebeng Tolek sendiri itu, yang pertama kita ada 2 program kerja yang utama. Yang pertama adalah Jebeng Tolek, pemilihan Jebeng Tolek cilik dan pemilihan Jebeng Tolek gede. Dan untuk program kerja yang secara internal, yang tiap angkatan itu berbeda-beda. Dari angkatan kita sendiri, kita memiliki program kerja lumayan banyak ya Kak ya. Salah satunya yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu promosi membuat konten di Instagram, promosi wisata-wisata yang dari Banyuwangi, dan juga ucapan hari-hari besar. Dan kurang lebih untuk dari angkatan kita sendiri itu lebih fokus untuk mempromosikan wisata budaya yang ada di Banyuwangi itu melalui konten di sosial media Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada nggak kalau dari Jebeng Nandita ada nggak program-program kerja yang lain gitu yang akan dilakukan oleh Jebeng Tolek Banyuwangi? Oke Kak, untuk tahun ini kita juga ingin lebih memperkenalkan bahasa Osing kepada kaum milenial, terutama di Banyuwangi sendiri. Kan dari Banyuwangi sendiri sukunya bukan hanya suku Osing nih Kak, ada suku Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin lebih mengangkat budaya dan juga bahasa Osing ini sendiri, dan nantinya kita akan ada kelas bahasa Osing dan juga memperkenalkan budaya-budaya Osing. Jadi nanti kita akan ada pelatihan dan semacam itu untuk kaum-kaum milenial untuk lebih bisa dan paham terkait dengan bahasa Osing sendiri. Luar biasa. Mungkin Jebeng Rahel mau menambahkan nggak, atau masih ada, atau masih udah cukup nih program kerjanya? Ya, benar banget Kak yang diomongin sama Tolek Putra dan Jebeng Nandita tadi. Untuk yang diomongin Jebeng Nandita tadi itu namanya program kerja Ngobos. Kepanjangannya Ngobrol Bahasa Osing. Nah, selain kita mengajarkan mengenai bahasa Osing pada teman-teman milenial, kita juga ingin memperkenalkan pakem Jebeng Tolek itu sendiri dan include dengan baju adat Osing. Nah, untuk saat ini sendiri itu di Banyuwangi sendiri itu siswa mulai SD, SMP, dan SMA kebanyakan udah menggunakan baju adat sebagai seragam sekolahnya, seperti itu Kak. Jadi kita ingin lebih memperjelas lagi, karena saat ini tuh yang jadi permasalahan masih banyak teman-teman pakai pakem yang berbeda. Jadi tugas kita yaitu menyamakan satu suara, fixnya ini pakemnya sebetulnya gimana. Nah, itu nanti yang jadi program kita ke depannya, seperti itu. Oke, luar biasa berarti ya Jebeng Tolek ini benar-benar berbudaya banget gitu ya.
Banyuwangi banget lah istilahnya ya. Aku mau tanya nih, kan kalian juga mahasiswa Universitas Brawijaya, pastinya juga berkuliah. Bagaimana sih cara kalian kok bisa sampai mengikuti Banyuwangi, mengikuti salah satu prestasi yang pastinya bukan non-akademik gitu loh. Gimana caranya biar kita bisa membangun semangat seperti itu? Mungkin dari Jebeng Nandita dulu. Oke Kak, terima kasih. Untuk prestasi di luar akademik ini memang sebetulnya sangat kita perlukan karena skills lainnya yang tidak bisa kita dapatkan selama kita masih berkuliah gitu. Jadi saya patokannya itu selain kuliah kita juga harus dapat skills lain nih di luar perkuliahan kita, dan bisa saja dengan mengikuti duta-duta ataupun hal-hal lainnya yang bisa kita ikutin, karena lomba-lomba ini bukan hanya terkait duta wisata ataupun yang lainnya, banyak sekali lomba-lomba yang bisa mengasah skills kita, bahkan itu pun di luar akademik gitu. Nah, untuk manajemen waktunya ini mungkin dari teman-teman sendiri harus lebih bisa memposisikan mana hal yang utama dan bisa diposisikan di posisi kedua gitu. Mungkin untuk kuliah memang yang utama, tapi kita juga harus bisa mendapatkan skill lain nih dari luar, bisa tentang public speaking atau critical thinking. Jadi nggak hanya kita pintar di akademik, tapi kita nantinya jika sudah lulus atau sudah wisuda, kita udah siap nih untuk di dunia kerja, seperti itu Kak. Luar biasa Jebeng Nandita ini. Kalau dari Tulik Putra itu seperti apa? Ada nggak kayak kiat-kiatnya biar menjadi Jebeng Tulik bisa berprestasi dan mengatur waktunya itu seperti apa? Ya, terima kasih. Kurang lebih sama ya seperti Jebeng Nandita. Jadi untuk saya pribadi, saya memiliki suatu motivasi. Yang pertama adalah saya itu ingin mencoba hal-hal yang baru karena saya tertarik dengan hal-hal yang saya lakukan. Ya. Dan di dunia pageant ini atau duta, ini merupakan salah satu hal yang pertama bagi saya. Maka dari itu saya mencoba atau menantang diri saya sendiri untuk mencoba mendaftar di Jebeng Tulik Banyuwangi. Dan alhamdulillah saya terima dan sudah sah menjadi Tulik Banyuwangi. Dan untuk top skill yang dibicarakan sama Jebeng Nandita tadi, saya setuju bahwa kita ini tidak hanya berkuliah untuk mengasah otak kita saja, tapi soft skill juga perlu. Mana soft skill ini sangat berguna di dunia kerja. Dan untuk pembagian waktu, saya tetap memprioritaskan kuliah saya di nomor pertama, seperti yang dikatakan Jebeng Nandita sebelumnya, dan juga organisasi-organisasi yang sudah saya ikuti, saya taruh di nomor 2. Dan untuk pembagian waktu itu, yang penting kita tidak luput dari tanggung jawab kita berkuliah. Itu saja intinya. Benar. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dua pendapat yang sungguh luar biasa ya untuk memotivasi untuk mahasiswa Universitas Brawijaya berprestasi pastinya. Ini pertanyaan berbeda untuk Jebeng Rahel. Pastinya aku penasaran nih untuk pesan dan kesan untuk mahasiswa Universitas Brawijaya agar bersemangat untuk mengikuti ajang-ajang atau perlombaan yang lainnya. Boleh langsung sekarang. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya buat teman-teman Brawijaya tentunya, itu jangan pernah ragu untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Dan lebih kurangin aja insecure-nya. Jadi sedikit cerita ya Kak ya. Aku ini latar belakangnya dari mahasiswa biasa yang taunya cuma kuliah sama kepanitiaan gitu doang. Untuk ikut ajang-ajang yang seperti ini pun sebelumnya aku belum pernah. Dan awalnya aku sempat minder soalnya lihat Twibbon yang ada di Jebeng Tulik itu isinya teman-teman Banyuwangi yang dasarnya udah ikut pemilihan putra-putri entah di kampusnya ataupun di sekolahnya. Tapi di situ aku tetap oke lah kita coba dulu aja, barangkali rezeki begitu. Nah ternyata emang kalau selama kita niat dan fokus di satu hal itu nggak akan luput gitu Kak. Aku yang basicnya biasa aja, nggak ada basic seperti putra-putri atau modeling seperti itu hanya modal nekat dan niat, itu aja bisa. Apalagi teman-teman yang punya potensi lebih dari saya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, jangan ragu untuk mencoba, karena kita punya keunikan dan something special di diri kita masing-masing.
Oke, be the best version of you ya berarti ya. Jangan lupa menjadi diri sendiri dan jangan insecure gitu ya untuk kemajuan dari kita masing-masing. Oke, terima kasih untuk Jebreng dan Tulik Banyuwangi tahun 2022. Semoga kalian sehat selalu dan pastinya harus bersemangat dalam mengemban amanah menjadi Jebreng Tulik Banyuwangi. Sekali lagi terima kasih. Dan sekian sahabat UB TV di rumah, tetap pastikan UB TV aktif dan kreatif. Bye.